warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Sari Dewi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 3 Kebon Dalam, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual sebagai pemenuhan pembelajaran modul 3.1, yaitu wawancara dan analisis permasalahan dengan dua kepala sekolah. Wawancara pertama yaitu Ibu Rika Novitasanti SPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SDN 3 Kebon Dalam. Kedua, saya akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Eko Rianto NPD. Beliau selaku kepala sekolah dari SDN 1 Bangurejo. Pagi Bu Rika. Selamat pagi Bu Ratna. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Terima kasih. Ratna baik juga. Alhamdulillah baik. Terkaitan dengan yang sudah kita janjikan kemarin Bu, hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan analisis Bu ya. Iya. Bisa kita mulai Bu ya? Bisa. Kita lanjut untuk pertanyaan yang pertama ya. Ya. Selama ini bagaimana Bu Anda mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Oke, begini ya Bu. Untuk selama ini cara kami mengidentifikasi itu antara dilema etika ataukah itu rujukan moral dilihat dari alasan pembuatan kasus tersebut. Nah, jika identifikasi alasannya masuk akal dan dibenarkan, maka termasuk dalam dilema etika. Nah, tetapi jika alasan tidak sesuai dan tidak masuk akal, maka dimasukkan ke dalam rujukan moral. Begitu Bu. Ya. Terima kasih Bu. Berarti ada identifikasi dulu ya, mana rujukan moral, mana yang dilema etika. Ya, ditentukan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya Bu, nah selama ini bagaimana jenengan selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan Bu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Iya. Di sini Bu, di sekolah saya selaku pimpinan dalam pengambilan keputusan itu selalu mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi apa yang menjadi keputusan nanti bisa disepakati bersama dengan rekan-rekan guru di sekolah kita. Oh ya, intinya dimusyawarahkan dulu ya. Yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini Bu? Dalam menyelesaikan kasus tadi ya Bu ya. Saya di sini bersama teman-teman mengambil langkah. Saya mengajak rekan-rekan guru saya untuk melakukan rapat secara internal terlebih dahulu. Begitu Bu. Berarti rapat internal dulu ya Bu. Iya. Yang selanjutnya Bu Rika, saya ingin tahu hal-hal apa saja Bu yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Dalam kasus ini dilema etika ya Bu ya. Dalam hal ini yang saya anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan adalah adanya tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Jadi sebelum terjadi permasalahan yang lebih buruk lagi, maka kami mengadakan pencegahan. Jadi tindakannya tindakan preventif ya Bu, tindakan pencegahan. Betul sekali. Selanjutnya Bu, yang kelima, pertanyaan yang kelima, kalau boleh tahu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika? Iya. Memang ya Bu, dilema etika itu sebenarnya terkait sekali dengan kepribadian kita sebagai makhluk sosial. Nah, di sini tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Begitu lebih intinya pada
tempati ya Bu ya. Untuk yang keenam selanjutnya Bu, saya ingin tahu apa jenengan itu selaku kepala sekolah memiliki sebuah tata cara Bu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah jenengan langsung menyelesaikannya di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau boleh tahu bentuk atau prosedurnya seperti apa yang jenengan lakukan? Oke, begini Bu, kalau masalah menyelesaikan sebuah permasalahan itu sebenarnya tidak ada jadwal yang tertata atau tersusun secara rapi, itu tidak ada. Karena kita fleksibel, kapan kita harus menyelesaikan dan kapan kita harus ada tenggang waktu. Nah di sini karena kalau kita itu mengadakan jadwal, tentunya kan menunggu jadwal jika sekarang ada masalah. Makanya kalau ada masalah kita langsung menyelesaikan dengan melakukan koordinasi dengan Dewan Guru yang ada. Jadi tidak ada jadwal tapi langsung diselesaikan dengan Dewan Guru. Selanjutnya Bu yang ketujuh, apakah seseorang atau faktor-faktor apa Bu yang selama ini mempermudah dan membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Nah, tentu ada Bu. Untuk menyelesaikan kasus dilema etika seperti ini Bu, saya ada orang yang membantu saya, terutama yaitu rekan sejawat atau dewan guru yang ada di sekolah. Jadi yang membantu dan mempermudah dalam pengambilan keputusan itu rekan sejawat dan berkoordinasi dengan seluruh anggota lembaga. Betul sekali. Iya. Apa ya Bu Ida? Yang delapan, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa Bu yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya ini membuahkan sebuah pembelajaran dari berbagai kasus yang kita selesaikan. Ternyata pembelajaran yang kita ambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu adalah benar, tetapi kita harus melihat lagi dari beberapa sisi permasalahan tersebut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ratna Sari Dewi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 3 Kebon Dalam, Kecamatan Bangurejo. Pada hari ini saya ditemani oleh Bapak Eko Rianto MED. Beliau selaku Ketua K3S untuk Kecamatan Bangurejo sekaligus Kepala Sekolah yang ada di SDN 1 Bangurejo. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik, siap. Bisa kita mulai hari ini ya Pak? Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Iya. Maaf mengganggu aktivitas Pak Eko selaku Kepala Sekolah di SDN 1 Bangurejo. Begini Pak, kami ingin menganalisis salah satu kasus yang pernah dihadapi jenengan selaku Kepala Sekolah. Kalau belum tahu masalah apa Pak yang paling jenengan alami? Terima kasih Mbak Ratna. Jadi selama saya di sini, ini anak-anak ini banyak kurang disiplin terkait dengan banyaknya ibu atau wali murid itu kebanyakan ditinggal ke kerja di luar negeri Mbak Ratna. Jadi yang jelas pemantauan dari wali murid ini ataupun wali ini kurang sekali Mbak Ratna. Maka dari itu kami akan tetap kedepannya membenahi terkait dengan kedisiplinan. Itu Pak. Kalau boleh tahu Pak, selama ini bagaimana Pak Eko mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Terima kasih karena berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar karena tidak ada bujukan moral. Karena kasus tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Dan selanjutnya Pak Eko, selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar
disampaikan Pak? Terima kasih karena jadi selama ini dalam pengambilan keputusan kami selalu bermusyawarah karena berbicara dulu dengan pihak terkait terutama itu adalah Dewan Guru. Jadi setiap pagi kami melakukan setelah apel itu melakukan doa bersama. Setelah itu mungkin ada hal-hal yang perlu kita sampaikan ataupun masukan dari Dewan Guru itu. Samping itu tujuan kita adalah agar mendapatkan pertimbangan dan masukan dalam mengambil keputusan suatu permasalahan itu. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasanya jenengan lakukan selama ini? Terima kasih Mbak Rana. Jadi langkah atau prosedur yang biasa kami lakukan adalah selalu berkoordinasi dan komunikasi. Kami selalu membangun kedua-duanya itu antara koordinasi, komunikasi, dan bermusyawarah itu penting sekali Mbak Rana dalam dengan seluruh Dewan Guru maupun hak-hak yang terkait. Hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Eko? Terima kasih. Jadi hal yang sangat saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan Mbak Ratna adalah itu tadi selalu membangun komunikasi dengan seluruh warga sekolah, baik itu yang berstatus PNS, P3K, PTT maupun PTT. Ini termasuk namanya ASN Mbak Ratna. Yang berikutnya yang kelima Pak Eko, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Jadi Mbak Ratna, tantangan dalam pengambilan keputusan ini adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan karena dari pertama diri siswa maupun dari wali atau orang tua siswa itu sendiri. Itu Mbak Ratna. Apakah jenengan memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah jenengan langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal atau suatu jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu dalam bentuk prosedur, kalau memang bentuknya prosedur seperti apa yang jenengan jalankan Pak Eko? Terima kasih. Yang jelas karena itu tidak ada jadwal khusus karena kejadian itu semacam mendadak gitu. Jadi dalam penyelesaian kasus yang dilema etika ini karena kami langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait ini yaitu siswa maupun wali murid ataupun komite sekolah. Kalau boleh tahu Pak Eko, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak Eko? Terima kasih. Yang jelas ada Mbak Rana, para pemangku kebijakan diantaranya adalah komite sekolah, tokoh masyarakat, dan jajaran Dewan Guru ataupun dengan pihak-pihak yang terkait, pertama dengan pihak-pihak terkait pendidikan ini karena selama ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu. Yang terakhir Pak, dalam hal ini dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan selaku kepala sekolah di SD 1 Bangurjo ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih Mbak Ratna. Ini dalam hal ini pembelajaran yang dapat kami petik adalah perlu memperhatikan lagi budaya yang ada di lingkungan sekolah Mbak Ratna, serta faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk etika dan dilema etika tadi. Terima kasih Mbak Ratna, itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian percakapan kami dengan Bapak Eko Rianto MPD selaku Ketua K3S Kecamatan Bangurjo dan Kepala Sekolah yang ada di SDN 1 Bangurjo. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.